Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwani at-talabah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah, insyaallah nahnu bi khair ma dumtum bi khair. Kita insyaallah sehat dan walafiat. Semoga kalian juga demikian, teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan tentunya ya. Terutama kita dapat melakukan rutinitas harian yaitu talabul ilmi. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan cahaya Islam dan iman, teman-teman. Taib, qabla an nabda dirasatana, hayya bina naftah liqa'ana bi qiraatil basmalah. Mari kita baca basmalah sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Taib ikhwani, madza darsuna al-an? Apa pelajaran kita hari ini? Darsuna al-an al-qawaid an-nahwiyah wal qawaid as-sarfiyah. Kita akan belajar ilmu nahwu dan ilmu sarf, teman-teman. Qabla an nadkhul ila al-mabhath al-asasi, sebelum kita masuk kepada pembahasan utama, marilah kita belajar dulu apa itu ilmu nahwu dan apa itu ilmu sarf, teman-teman. Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang jabatan kata, teman-teman, ya. Dia termasuk cabang dari tata bahasa Arab yang bahas jabatan kata. Kemudian yang dibahas adalah apa? Bentuk terakhir huruf ataupun harakat, teman-teman. Jadi dua aja yang dibahas, jabatan kemudian bentuk akhir. Yang kedua, ilmu sharaf. Ilmu sharaf itu apa, teman-teman? Ilmu sharaf adalah ilmu yang bahas tentang perubahan kata dari satu kepada yang lain. Itu, teman-teman. Baik, kita akan mempelajarin bagaimana sih cara aplikasi dari ilmu nahwu dan ilmu sharaf ini, teman-teman. Oke. Contoh aplikasi ilmu nahwu. Daraba Muhammadun Zaidan. Perhatikan, ketika saya tanya Muhammadun itu jabatan katanya itu bagaimana? Zaidan jabatan katanya itu apa? Kemudian di kalimat kedua, daraba Zaidun Muhammadan. Jabatan kata Zaidun apa? Muhammadan apa? Sekarang saya tanya yang kedua, bentuk terakhir Muhammadun, kenapa harakatnya dhammah? Sedangkan di bawah harakatnya fathah. Nah, ini dia pembahasan dalam ilmu nahwu, teman-teman. Sedangkan ilmu sharaf, contoh aplikasinya daraba yadribu idrib. Daraba yadribu idrib, teman-teman. Satu kata daraba berubah kepada yadribu, berubah lagi ke idrib. Kalau kita scroll itu banyak sebenarnya ya. Daraba yadribu darban wa madraban daribun madrubun, itu seperti itu. Itu pembahasannya adalah ilmu sharaf. Baik, nadkhul ila al-bab al-awwal. Sanata'allam insyaallah fi hadhihi al-jalsah al-jumlah al-mufidah. Kita akan belajar pada hari ini yaitu al-jumlah al-mufidah. Baik ikhwani, jumlah mufidah. Qabla an nadkhul ila al-mabhath al-asasi min al-mustahsan an na'rif al-farq bain al-kalimah wal jumlah. Sebelum kita masuk kepada jumlah mufidah, kita harus tahu mal farqu bain al-kalimah wal jumlah. Apa perbedaan kalimat dan jumlah, teman-teman? Oke, al-kalimatu mukhtalifah tamaman. Idza qultu al-kalimah fil lughah al-arabiyyah wal fil lughah al-indonesiyyah mukhtalifah tamaman, teman-teman. Kalimat kalau kita artikan dalam bahasa Arab sedangkan dalam bahasa Indonesia itu sangat berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia ketika kita bilang kalimat, berarti kalimat itu adalah sebuah kata yang tersusun beberapa ya. Jadi lebih dari dua. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan itu berarti kata, teman-teman. Ya. Jadi kalimat kalau kita terjemahkan itu kata. Ya, jangan sampai salah dan ketukar ya. Oke, selanjutnya al-amthila minal kalimah. Contoh dari kalimat, teman-teman ya. Zaidun, Muhammadun, Aliyun, faslun, madrasatun, kitabun. Ini semua contoh kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kalau diartikan kepada dalam bahasa Indonesia adalah kata, teman-teman. Sedangkan al-jumlah tuh law tarjamna ila lughah al-Indonesia fa ma'na al-kalimah. Kalau jumlah ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya kalimat, teman-teman. Jadi jangan sampai tertukar. Kalau kita mau menyebutkan kata dalam bahasa Arab yaitu al-kalimah. Kalau kita mau menyebutkan kalimat dalam bahasa Arab yaitu jumlah. Paham tuh? Tayyib. Nastamir. Al-amthila minal jumlah. Contoh dari kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab ya, karena jumlah itu kalimat. Iftahil bab, kemudian aqra'ul Quran, kulit tu'am, inna zaidan, al-faslu wasiun, laisal jawu. Lebih dari dua minimal, teman-teman ya. Lebih dari dua.
Taib, al-qawaid, nadkhul ila al-qawaid al-jumlah mufidah, teman-teman. Kita akan belajar tentang kaidah jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu apa sih? Atau nama lain dari jumlah mufidah itu al-kalamu. Nama lain al-kalamu. Kita tadi belajar tentang jumlah, tapi sekarang kita akan belajar jumlah mufidah. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan. Kalau ada yang bertanya, ma huwal kalam? Ma hiyal jumlah al-mufidah? Apa sih itu jumlah mufidah? Apa sih itu kalam? At-tarkibul ladzi yufidu faidatan taman. Susunan kata yang memberi pemahaman dengan sempurna. Ya, susunan kata ya. Jadi paling tidak dia harus punya susunan, bukan berdiri sendiri, teman-teman ya. Bisa dipahami? Thayyib. Al-amthilah minal jumlah al-mufidah. Kita masuk kepada contoh jumlah mufidah, teman. Al-faslu wasi'un. Kelas itu wasi'un, luas. Nah, 2 kalimat. Minimal 2 kalimat, teman-teman. Dan itu harus memberi faidatan tamatan, memberi pemahaman. Dhahaba Muhammadun ilal masjid. Muhammad pergi ke masjid. Orang paham. Oh, ternyata yang dia maksud Muhammad pergi ke masjid. Kemudian yang terakhir, yaqra'u Aliyun kitaban. Ali membaca kitab. Jadi tidak berbicara setengah-setengah. Dia bicara sempurna sampai orang yang mendengar itu paham apa yang mau dia katakan, teman-teman. Al-qawaid ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, al-jumlah al-mufidah qad tatarakkab min kalimatain. Minimal jumlah mufidah tersusun dari 2 kata, teman-teman ya. Wa qad tatarakkab min aktsar. Bahkan boleh saja dia lebih dari 2 kata itu. Mau 3, mau 4, mau 5 juga terserah. Wa kullu kalimatin fiha, dan setiap kata yang berada dalam jumlah mufidah itu tu'addu juz'an minha, merupakan bagian komponen dari jumlah mufidah itu, teman-teman. Jadi jumlah mufidah itu dapat tersusun melalui kalimat-kalimat, teman-teman. Unsur terkecilnya kalimat, nanti berubahlah menjadi jumlah mufidah. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu ya. Bisa dipahami ya? Insyaallah, faham tuh? Tayyib, la'allakum fi fahmin, insyaallah. Mal farqu bainal jumlah wal jumlah al mufidah? Apa sih perbedaan al jumlah dengan jumlah mufidah? Tambahin mufidah aja, Ustaz. Nah, itu dia. Tapi ini insyaallah ada syaratnya, teman-teman. Al jumlah la syart wa hiya an takuna min kalimatain aw aktsar. Jumlah itu syaratnya dia terdiri dari 2. Mahma lam yafhamis sami' min kalamil mutakallim, meskipun si pendengar enggak paham. Ya, meskipun si pendengar nggak paham. Contohnya tadi udah disampaikan, inna zaidan, sesungguhnya Zaid. Ketika kita bilang inna zaidan, emang 2 kata, tapi paham tidak? Oh, ternyata tidak paham. Sesungguhnya Zaid. Zaid kenapa? Masih bertanya-tanya orang. Nah, itulah jumlah namanya, teman-teman. Jadi yang penting jumlah syaratnya itu minimal 2 kata. Nggak ada syarat-syarat yang lain. Wa ammal jumlah al-mufidah bi khilafil jumlah al-mufidah laha syart wa hiya labudda yastafida as-sami' min kalamil mutakallim istifadatan tamah. Sedangkan jumlah mufidah mensyaratkan harus memberi pengertian atau pemahaman yang sempurna bagi pendengar dari perkataannya, teman-teman. Jadi si pendengar gak bertanya-tanya lagi apa yang dimaksud dari perkataannya. Ya, itu perbedaan jumlah mufidah dengan jumlah saja, teman-teman. Jumlah mufidah saja. Nah, idzan ta'allamna thalatha istilahat. Jadi kesimpulannya, teman-teman, kita sudah belajar 3 istilah. Awalan al-kalimah, ats-tsani jumlah, al-jumlah al-mufidah awil kalam. Kita belajar tentang 3 istilah, teman-teman. Pertama itu kalimat, yang kedua jumlah, yang ketiga jumlah mufidah. Kalau kalimat diartikan sebagai kata, teman-teman, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, al-jumlah diterjemahkan adalah kalimat, tapi kalimat ini bebas. Meskipun dia sempurna, tidak sempurna, yang penting terdiri dari 2. Sedangkan jumlah mufidah inilah yang disebut kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Fahimtum jami'an? Insyaallah satafhamuna an qarib. Insyaallah kalian akan paham. Syukran katsiran ala husni istima'ikum. Terima kasih atas partisipasi kalian semuanya. Asa an takuna ulumuna nafi'at, asa an takuna hadhil ulum nafi'atan lana. Semoga ilmu hari ini memberi manfaat kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nakhtam bi qira'ah kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.